teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Di manakah surga itu? Surga yang mana yang dikunjungi Yesus? Loh, emangnya ada berapa surga? Ada 2 teman-teman. Apakah kita akan menjalani kehidupan kekal yang penuh sukacita di surga di mana Yesus berada saat ini? Tidak teman-teman. Sekarang mari kita bahas surga berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Apakah surga itu? Surga adalah tempat kediaman Allah di mana Dia bertahta. Saat ini Yesus juga ada di sana, di dalam tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitannya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi teman-teman, surga itu adalah tempat, bukan cuma keadaan atau kondisi, tapi surga adalah tempat. Di mana lokasi surga? Karena surga adalah tempat, maka dia memiliki lokasi. Di mana lokasi surga? Sayangnya, Alkitab tidak pernah memberikan kita bocoran tentang di mana lokasi geografi surga. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang memberitahu kita di mana lokasi surga yang sebenarnya. Para malaikat juga tidak ada yang mau share lokasi surga kepada manusia. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui di manakah lokasi surga itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bahwa mereka pernah pergi ke surga? Maaf teman-teman, saya tidak percaya kepada siapapun yang mengatakan bahwa dia pernah pergi ke surga. Memang Paulus pernah pergi ke surga dan kembali lagi ke bumi. Kalau Paulus, saya percaya bahwa dia pergi ke surga dan kembali lagi ke bumi. Tapi kalau ada orang di zaman ini yang mengaku-ngaku mereka seperti Paulus, dibawa Tuhan Yesus pergi ke surga lalu kembali ke bumi, saya nggak akan percaya teman-teman. Mengapa saya tidak percaya? Karena tidak ada keperluannya lagi bagi Tuhan membawa seseorang pergi ke surga lalu kembali ke bumi. Paulus dibawa Tuhan ke surga. Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada Paulus yang akhirnya Paulus tulis di dalam kitab suci. Nah, untuk orang zaman sekarang, untuk apa dia dibawa Tuhan ke surga? Nggak ada perlunya lagi. Karena kita sudah punya Alkitab, teman-teman. Jadi, Tuhan tidak perlu membawa seseorang ke surga menyampaikan sesuatu isi hatinya. Tidak perlu lagi. Semua isi hati Tuhan yang perlu untuk didengar manusia sebenarnya sudah disampaikan di dalam Alkitab. Sehingga, zaman ini, kita tidak perlu lagi kisah-kisah spektakuler seperti itu. Saya tidak percaya kalau ada orang pernah pergi ke surga, lalu kembali lagi ke bumi, di luar apa yang tertulis di dalam kitab suci. Siapakah penghuni surga saat ini? Allah, malaikat-malaikat, dan roh orang-orang yang sudah mati. Nah, pasti akan ada yang bertanya nih, bukankah orang-orang yang sudah mati sedang berada di dalam kubur? Jadi teman-teman, ada beberapa pendapat tentang di manakah roh orang-orang yang sudah mati. Tapi kita akan bahas 2 saja. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa roh orang yang sudah mati akan berada di sebuah tempat sementara atau intermediate state. Itu seperti sebuah ruang tunggu untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Itu seperti ruang tunggu atau ruang transit di bandara, teman-teman. Jadi penumpang menunggu sampai nanti mereka dipanggil untuk naik ke pesawat. Jadi menurut pendapat ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan berada di sebuah tempat yang memang bukan surga. Tetapi vibes-nya, atmosfernya, suasananya sudah surga. Jadi mereka seperti mencicipi surga di ruang sementara itu ya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka juga berada di sebuah tempat yang bukan di neraka. Tapi tempat itu sudah menunjukkan betapa ngerinya neraka. Jadi kengerian neraka sudah ada di sana, teman-teman. Nah, saya tidak percaya dengan pendapat seperti ini. Saya tidak percaya ada yang namanya intermediate state atau tempat sementara bagi roh-roh orang yang sudah mati, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya kepada Yesus. Pendapat yang kedua, roh orang-orang yang sudah mati langsung menuju surga atau neraka. Yang percaya ke surga, yang tidak percaya langsung ke neraka. Saya percaya pendapat ini, teman-teman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam bahasa aslinya, ayat ini mengatakan bahwa begitu kediaman di bumi ini dibongkar, artinya begitu kita mati, maka Allah langsung menyediakan tempat di sorga. Jadi langsung seketika, tidak ada waktu tunggu di antara kematian dan pergi ke sorga. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus berkata kepada si penjahat, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Si penjahat mati hari itu, dan hari itu dia sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Firdaus itu surga, teman-teman. Jadi teman-teman, saat seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, maka tubuhnya memang akan dikubur atau dikremasi, tetapi rohnya itu akan langsung pergi ke surga. Demikian juga sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, saat dia meninggal, tubuhnya akan dikuburkan, tetapi rohnya akan langsung pergi ke neraka, teman-teman. Itulah sebabnya tidak ada gunanya berdoa bagi orang mati. Kenapa? Karena orang yang sudah mati, mereka sudah langsung berada di surga atau di neraka. Dan kondisi itu tidak akan pernah bisa kita ubah melalui doa-doa kita. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Orang yang sudah mati tidak ada gunanya lagi didoakan, karena mereka sudah dihakimi. Kalau begitu, apa gunanya tahta pengadilan Kristus? Jadi begini teman-teman, saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali nanti di akhir zaman, maka semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang ini maksudnya, semua orang yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, ataupun orang-orang yang sudah mati, semuanya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk orang-orang yang masih hidup, maka mereka menghadap tahta pengadilan Kristus untuk dihakimi, untuk mengetahui mereka akan pergi ke surga atau mereka akan pergi ke neraka. Kalau percaya, mereka akan ke surga. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka akan ke neraka. Teman-teman, saya membayangkan ya, saat itulah akan ada sesal, akan ada tangis, akan ada rasa takut dan penyesalan yang mendalam dari orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berpikir ya, di dunia ini banyak orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus, yang menghina Tuhan Yesus, yang merendahkan Tuhan Yesus. Tapi lihat saja nanti teman-teman, kau akan berada di hadapan tahta Kristus, berhadapan muka dengan dia. Kamu bayangkan saja, kamu berhadapan dengan Kristus sebagai orang yang bermusuhan dengan dia, atau sebagai orang yang dikasihinya, orang yang ditebusnya. Sekarang kamu merasa dirimu hebat, kamu bisa menghina Tuhan Yesus, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya kamu sedang berada di dalam kebodohan yang paling bodoh, kebodohan yang paling hakiki. Kamu memilih untuk bermusuhan dengan Tuhan Yesus. Itu bodoh teman-teman. Kamu sedang menimbun murka Allah atas dirimu. Kelak kamu akan binasa. Jadi selagi kamu masih hidup, berdamailah dengan Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Maka di hari penghakiman nanti, engkau akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus sebagai orang yang dikasihinya, orang yang akan ditebusnya. Percayalah teman-teman. Nah, untuk orang-orang yang sudah mati, mereka juga tetap menghadap tahta pengadilan Kristus, tapi bukan lagi untuk dihakimi, karena sebelumnya mereka sudah tahu mereka di surga atau di neraka. Jadi untuk apa mereka menghadap tahta pengadilan Kristus? Untuk menerima konfirmasi mengapa mereka berada di surga atau di neraka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sanalah akan ada pertanyaan teman-teman. Tuhan, kan aku sudah melayanimu sekian tahun.
aku sudah khotbah, aku sudah jadi pengurus gereja, aku sudah melakukan mujizat-mujizat demi nama Yesus, aku sudah mengusir setan demi nama Yesus. Tapi kenapa aku di neraka? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di sanalah nanti mereka akan diberitahu bahwa hidup kekal bukan tentang pelayanan, bukan tentang mujizat, bukan tentang mengusir setan, bukan tentang hidupmu yang terlihat baik. Bukan, tapi tentang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa, teman-teman? Kehendak Bapa adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ini ya teman-teman, Tuhan akan berkata, kamu sudah sering nonton channel 5 roti 2 ikan. Di sana dikatakan, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Tapi engkau tidak mau diselamatkan. Celakalah kamu, pergilah kamu ke neraka. Untuk orang-orang yang sudah di surga akan dijelaskan, kalian masuk ke surga bukan karena kebaikan, bukan karena pelayanan ataupun ibadah kalian, tetapi kalian menerima anugerah Allah karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Saat itu juga menjadi sebuah kesempatan bagi orang-orang yang sudah mati untuk melihat kemuliaan Kristus sebagai hakim yang agung. Jadi orang-orang sudah di surga atau di neraka akan dipanggil untuk melihat Kristus di tahtanya yang agung, tahta anak domba Allah. Nah, setelah hari penghakiman itu, maka kita semua akan berada di surga. Apakah surga akan menjadi tempat kita menjalani hidup kekal selama-lamanya? Tidak. Banyak orang yang mengira bahwa kita akan menjalani hidup kekal selama-lamanya di surga yang jauh. Entah di mana itu, teman-teman. Tidak, teman-teman. Surga di mana Allah, malaikat, roh-roh orang yang sudah mati, dan Yesus saat ini berada, itu hanya bersifat sementara saja. Lalu di mana kita akan tinggal selama-lamanya? Di langit dan bumi yang baru. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Puncak dari karya penebusan Allah adalah kita akan bersama-sama dengan Allah di langit yang baru dan bumi yang baru. Jika ada langit yang baru dan bumi yang baru, bagaimana nasib bumi kita sekarang? Ada dua pendapat tentang nasib bumi dan alam semesta yang kita diami sekarang, teman-teman. Yang pertama, konsep penghancuran total. Menurut konsep ini, langit dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan secara total. Langit dan bumi yang sekarang ini akan musnah. Artinya, langit dan bumi yang baru akan benar-benar berbeda secara total dengan yang ada sekarang. Saya tidak setuju dengan pendapat ini, teman-teman. Dan pendapat yang kedua, ini adalah konsep pembaruan bumi. Menurut konsep ini, langit dan bumi yang baru itu bukanlah sesuatu yang sama sekali berbeda. Langit dan bumi yang baru itu adalah dunia kita yang sekarang ini, tapi diperbarui secara total oleh Allah. Saya percaya konsep ini, teman-teman. Dan ada 3 alasan mengapa saya percaya dengan konsep ini. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Alasan pertama, mengapa saya percaya dengan pendapat ini? Kata yang baru dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan Wahyu 21 ayat 1 itu menggunakan kata kainos dan bukan neos. Emang apa bedanya? Kata neos berarti baru dalam hal waktu. Artinya baru yang sebelumnya belum ada. Contohnya membangun rumah baru. Sebelumnya belum ada, sekarang ada rumah yang baru. Tapi kainos berarti baru di dalam kualitas. Jadi kualitasnya baru tapi berasal dari yang lama. Sama dengan perjanjian baru berasal dari perjanjian yang lama. Perintah baru berasal dari perintah lama. Yerusalem baru bersumber dari yang lama. Manusia baru atau ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17
itu juga berasal dari manusia yang lama yang sudah diperbarui. Jadi, langit yang baru dan bumi yang baru itu bukanlah langit dan bumi yang sama sekali berbeda dari yang lama. Bukan. Tapi langit dan bumi yang lama yang secara total diperbarui. Alasan kedua, analogi antara langit dan bumi yang baru dengan tubuh kita yang baru di akhir zaman. Saat kita dibangkitkan dari kematian. Tubuh kita yang sekarang ini pasti berbeda dengan tubuh kebangkitan kita nanti saat berada di sorga. Tapi tetap ada kesinambungan. Bukan total berbeda satu dengan yang lain. Tidak, teman-teman. Ada kesinambungan di sana. Kita yang ada sekarang, kita yang nanti mati, lalu kita yang dibangkitkan, dan kita yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, tetaplah kita. Bukan pribadi yang benar-benar baru. Jadi, ada kontinuitas di sana, ada kesinambungan antara kita yang sekarang dengan nanti kita yang berada di sorga. Demikian juga dengan langit dan bumi yang baru. Tetaplah langit dan bumi yang sekarang, tapi kualitasnya diperbarui secara total. Alasan ketiga, ini terkait dengan kemenangan Yesus di kayu salib atas iblis. Di kitab Kejadian, kita melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, termasuk manusia. Saat itu, Allah melihat bahwa seluruh ciptaannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tapi saat manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi rusak. Bumi dan seluruh isinya pun ikut rusak dan berada di bawah kutuk. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Namun kalau kita perhatikan ya teman-teman, begitu Hawa mengatakan bahwa ia ditipu oleh si ular, Allah langsung mengutuk ular itu dan memberikan jalan pemulihan bagi ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Segera loh teman-teman. Ini menunjukkan betapa pemulihan ciptaan adalah prioritas penting bagi Allah. Allah langsung merespon dosa itu dengan memberikan janji pemulihan yang pertama yang sering dikenal sebagai proto-evangelium atau kabar baik yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ribuan tahun kemudian Yesus Kristus akan menang melawan semua kuasa iblis. Dan karena kemenangan itu pula Allah akan memulihkan semua kerusakan-kerusakan akibat dosa. Apa saja yang akan dipulihkan Kristus dengan kemenangannya? Yang pertama yang paling penting adalah kematian akibat dosa. Kematian dikalahkan dan orang-orang yang percaya akan hidup kekal. Tidak ada lagi kematian. Yang kedua, bumi yang terkutuk karena dosa juga akan dipulihkan. Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru yang berasal dari langit yang lama dan bumi yang lama. Mari kita perhatikan teman-teman. Jika karena dosa langit bumi harus dihancurkan, maka iblis mempunyai kemenangan atas Allah. Mengapa? Karena iblis berhasil mencemari langit dan bumi yang lama dengan dosa, di mana Allah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain memusnahkannya. Jika ini yang terjadi, maka ini adalah kemenangan untuk iblis. Tapi untungnya tidak begitu. Langit yang lama dan bumi yang lama ini akan diperbarui menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Ini berarti iblis tidak pernah menang sekalipun saat dia berhadapan dengan Allah. Jadi langit dan bumi yang baru merupakan kelanjutan dari langit dan bumi yang lama, di mana langit dan bumi yang lama diperbarui secara total dan tidak ada lagi dosa di sana. Jika kita berada di langit dan bumi yang baru, maka surga kosong dong. Di awal tadi saya mengatakan ada dua surga. Surga yang pertama adalah surga di mana Allah saat ini bertahta. Surga di mana Yesus naik ke sana dan roh orang-orang yang sudah mati dan percaya kepada Tuhan Yesus berada di sana bersama-sama Tuhan Yesus. Itu surga yang pertama. Tetapi ada surga yang kedua. Surga yang kedua adalah surga yang pertama ini turun ke bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Surga
akan turun ke bumi yang baru. Surga yang pertama itu akan bersatu dengan langit yang baru dan bumi yang baru itu. Itulah yang saya maksudkan dengan surga yang kedua. Jadi, pemikiran yang berkata bahwa orang-orang percaya akan bersama Allah di surga yang entah di mana itu, surga di mana Yesus sekarang berada, itu salah, teman-teman. Untuk sementara waktu, ya, semua orang percaya yang sudah mati memang berada di sana. Tapi nanti, setelah hari penghakiman, maka semua orang yang percaya akan bersama-sama dengan Allah, akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang sudah bersatu dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa surga yang sekarang itu hanya sementara saja. Puncak dari penebusan Allah adalah orang-orang percaya bersama-sama hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi, kalau dikatakan orang-orang percaya akan hidup kekal di surga, itu benar, teman-teman. Kalau dikatakan orang-orang percaya akan hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, itu juga benar. Keduanya benar, karena saat itu surga yang sekarang ini sudah bersatu dengan langit yang baru dan bumi yang baru itu. Tapi pertanyaan yang paling penting, teman-teman, apakah engkau pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, di langit yang baru dan bumi yang baru itu? Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi.